Halo, selamat datang di San Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang SCPD, yaitu bagaimana cara input rancangan awal Renja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2022. Untuk menginput rancangan awal Renja perangkat daerah ataupun Renja OPD untuk tahun anggaran 2022, persyaratannya yang pertama, menu 2022 telah dibuat oleh akun admin daerah, data referensi 2022 dikopi dari 2021, kemudian jadwal rancangan awal RKPD telah di-create ataupun dibuat oleh TAPD Perencanaan ataupun Bapeda. Untuk jadwal rancangan awal RKPD ataupun Renja sebenarnya dapat dibuat menggunakan rincian ataupun tanpa menggunakan rincian oleh TAPD Perencanaan. Jika menggunakan rincian berarti OPD wajib membuat RKA sub kegiatan, tetapi jika rancangan awal RKPD ataupun Renja dibuat tanpa menggunakan rincian, maka OPD tidak perlu membuat RKA dan cukup membuat judul sub kegiatan beserta indikator-indikatornya. Khusus untuk rancangan awal tahun 2022, sebaiknya kita buat tanpa menggunakan rincian karena RKA bisa diisi pada saat jadwal rancangan RKPD ataupun Renja dibuka oleh akun TAPD Perencanaan ataupun Bapeda. Kemudian user ataupun akun yang kita gunakan untuk menginput rancangan awal Renja ataupun rancangan awal RKPD, nanti kita menggunakan user Kabit ataupun eselon 3. Baik, bagaimana cara melakukan input rancangan awal RKPD ataupun rancangan awal Renja perangkat daerah di aplikasi SCPD tahun 2022? Ini dia caranya. Yang pertama, kita aktifkan browser kita, kemudian kita masukkan website SCPD, ya, kita masuk ke aplikasi SCPD. Kemudian langkah berikutnya kita pilih sistem informasi pembangunan daerah yang menu sebelah kiri. Kemudian kita masukkan user Kabit kita. Kemudian pilih menu 2022. Kemudian kita klik garis 3 di samping perencanaan 2022. Pilih sub kegiatan belanja, kemudian ini ada tombol tambah kegiatan, klik, kemudian sub unit kita pilih OPD kita, kemudian prioritas pembangunan kita pilih. Kalau tidak ada prioritas pembangunan untuk sub kegiatan yang mau kita buat, kita lewatkan saja. Kemudian prioritas pembangunan kabupaten kota kita pilih. Kalau tidak ada prioritas pembangunan untuk sub kegiatan yang mau kita buat, kita lewatkan saja. Kemudian sub kegiatan kita klik, pilih sub kegiatan yang mau kita buat. Kemudian label tag sub kegiatan ini kita lewatkan saja. Kemudian sumber dana, ini sumber dana bisa kita buat, misalnya dana alokasi umum DAU, ini kita pilih. Kemudian pagunya kita buat di sini, misalnya 200 juta. Kemudian kalau misalnya untuk satu sub kegiatan sumber dananya lebih dari satu, maka kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih lagi misalnya dana alokasi khusus non fisik, ini misalnya ya. Kemudian kita buat misalnya nanti dianggarkan sebesar 50 juta, ini contoh ya. Kemudian lokasi pelaksanaan kegiatan kita pilih, ini semua kecamatan semua, kelurahan semua, ya, disesuaikan. Kalau memang dia di kecamatan tertentu saja, kita pilih kecamatannya. Kalau di desa ataupun kelurahan tertentu saja, kita pilih, ya. Kemudian waktu pelaksanaannya ini kita sesuaikan mulai dari Januari sampai misalnya kalau 12 bulan sampai Desember, kalau 5 bulan berarti sampai Mei, ya, disesuaikan. Kemudian anggaran sub kegiatannya kita buat misalnya 250 juta, ya, ini sudah otomatis. Kemudian anggaran N+1 sub kegiatan, maksudnya anggaran untuk tahun 2023, kita tambahkan saja misalnya 10%, berarti ya 275 juta misalnya. Kemudian indikator keluaran sub kegiatan, kita klik tanda tambah ini. Kemudian misalnya indikatornya, karena dia adalah indikator keluaran ataupun output, maka kita buat misalnya jumlah dokumen, kemudian misalnya 4, kemudian satuannya kita buat dokumen. Kemudian kita klik simpan. Kalau sudah, ini sudah berhasil. Langkah berikutnya, kalau kita mau membuat sub kegiatan yang baru, kita klik plus ataupun tambah kegiatan.
kemudian pilih subunit, pilih prioritas provinsi kalau ada, kalau tidak ada lewatkan, pilih prioritas pembangunan kabupaten kota kalau ada, kalau tidak dilewatkan. Kemudian sub kegiatannya kita pilih sub kegiatan yang lain, kemudian tagnya ini kita lewatkan, kemudian sumber dananya kita pilih, ini, kemudian lokasi kegiatan kita pilih, kemudian waktu pelaksanaannya kita pilih, kemudian anggaran sub kegiatannya kita buat misalnya 50 juta, kemudian anggaran N+1 atau tahun 2023 tambahkan 10%, kemudian tolak ukur ataupun indikator keluaran ataupun output, maka kita buat jumlah dokumen 1 dokumen, kemudian klik simpan. Baik, lakukan hal yang sama untuk menambah sub kegiatan baru untuk rancangan awal Renja OPD kita. Baik, kemudian kalau misalnya ada mau berubah, scroll ke kanan, kita klik garis 3 ini, kemudian klik ubah sub kegiatan. Kemudian kita bisa merubahnya, yang mana yang mau kita rubah. Kemudian kalau sudah dirubah, klik simpan. Kemudian kalau mau menghapus, ini ada tombol hapus, kita klik hapus kegiatan. Kalau hapus anggaran berarti menghapus RKA ataupun rincian anggaran, sementara kita belum mengisi RKA, maka kita tidak menggunakan menu ini. Karena kita ingin menghapus sub kegiatan, kita klik hapus sub kegiatan. Kita coba, ya, baik, dia sudah terhapus. Kemudian di arsip dia sudah ada. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengembalikan sub kegiatan yang kita hapus tadi. Misalnya kalau mau mengembalikan sub kegiatan yang sudah kita hapus, kita klik, ya, kembalikan. Maka dia otomatis kembali lagi ke sini. Baik, langkah berikutnya kita lanjutkan dengan membuat indikator program dan indikator kegiatan untuk semua sub kegiatan yang sudah kita input di rancangan awal Renja kita. Tujuan indikator ini adalah supaya nanti tabel ataupun Renja kita berisi mulai dari indikator program, indikator kegiatan, sampai indikator sub kegiatan. Baik, untuk menambah indikator program dan indikator kegiatan rancangan awal Renja kita, caranya kita login menggunakan akun kepala OPD dari sistem informasi pembangunan daerah. Kita klik, kita masukkan NIP kepala OPD, login, pilih menu 2022, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan 2022, cari sub kegiatan belanja, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik nama OPD kita, kemudian kita lihat ini satu program, ini satu kegiatan, ini adalah sub kegiatannya. Nah, untuk menambah indikator program dan indikator kegiatan untuk sub kegiatan ini, kita scroll ke kanan, ini ada tanda pensil, kita klik, maka dia akan muncul otomatis seperti ini, subunit urusan bidang urusan program. Nah, kemudian di sini dia ada indikator program ataupun outcome. Nah, outcome-nya ini ataupun indikator program kita pilih saja. Ini ada tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, kita klik. Nah, indikator ini muncul karena kita sudah mengisinya pada saat kita mengcascading RPJMD dan Renstra. Jadi dia otomatis muncul di mana indikator program atau outcome-nya ini otomatis masuk ke sini apabila RPJMD kita sudah kita isi. Kemudian kegiatan ini juga sudah otomatis pada saat kita mengisi Renstra ataupun membuat Renstra, ini sudah otomatis ada penyusunan perencanaan pendanaan. Jadi kelompok sasaran kegiatan ini misalnya kita buat aparatur, contoh ya, atau bisa juga misalnya masyarakat, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian prioritas pembangunan nasional kita klik. Nah, ini dia otomatis ada, kita tinggal pilih kalau memang ada. Kalau tidak ada, ini bisa kita lewatkan. Kalau ada memang dia kegiatan kita itu adalah prioritas nasional, kita cari prioritas nasionalnya masuk kemana. Kalau tidak ada, kita lewatkan. Kemudian ini indikator keluaran kegiatan.
indikator keluaran kegiatan itu untuk semua indikator sub kegiatan itu kita kelompokkan. Jadi kita buat misalnya ini indikator keluaran kegiatannya, outputnya itu adalah jumlah dokumen. Misalnya kita buat jumlah dokumen, kemudian misalnya ini ada 5 dokumen. Kemudian indikator hasil kegiatan ini kita buat misalnya tersedianya dokumen perencanaan tahunan. Misalnya kita buat 5 dokumen. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini kita membuat indikator program, kemudian indikator kegiatan, kelompok sasaran juga kita input, kemudian langkah berikutnya kita klik simpan. Ya, jadi sekarang dia sudah ada indikatornya. Kalau kita mau mencetak rancangan awal range kita, langkah berikutnya kita klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian scroll ke bawah, ini ada laporan, kita klik, kemudian ini ada range, kita klik, kemudian ini ada lampiran 1, kita klik. Kalau sudah, ini ada simbol printer di samping kanan, kita klik, kemudian ini rancangan awal, kita klik printer. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.